السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai garis yang dibikin oleh Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan Ibnu Mas'ud. Saya bacakan. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Di hadapan kami, ini Ibnu Mas'ud bersama sahabat yang lain, di hadapan kami Rasulullah membikin garis lurus gitu. Biyadih, dengan tangan beliau, sederhana, di atas tanah. Karena kita tahu Rasulullah yang penting maksud. Beliau tidak pusing dengan teknis, tidak seperti kita. Yang penting teknisnya bagus nih. Suaranya, gambarnya, pemandangannya. Maksud kurang difikirkan. Nabi tidak. Yang penting maksud. Beliau contohkan teknis yang sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Sebagaimana sifat beliau adalah sederhana, dan beliau menyukai nama-nama yang sederhana, ya. Sebagaimana nama-nama manusia-manusia soleh di muka bumi, para nabi, para rasul, nama mereka sangat sederhana. Adam, Idris, Ibrahim, Ismail, Hud, Ishak, Yakub, ini nama-nama yang sederhana, nggak ada artinya. Nama sederhana itu maksudnya nggak ada artinya, kan? Nggak ada artinya kan? Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Begitu pula kaum muslimin termulia, yaitu para sahabat. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, 10 orang yang dijamin masuk surga ini, nggak mungkin nggak, pasti masuk surga. Namanya sangat sederhana. Rupanya kebalikan kita. Kita namanya berlebih-lebihan. Sangat berlebihan namanya. Cahaya agama namanya. Matahari agama, Syamsuddin, ya. Bulannya agama, Qamaruddin. Cahayanya agama, Nuruddin, ya. Orangnya biasa-biasa aja, ya. Orangnya biasa-biasa aja. Kadang malah ketinggalan sholat, kadang malah berbuat maksiat. Para nabi, para rasul, para sahabat, namanya begitu sederhana, orangnya luar biasa. Gimana tidak luar biasa? Demi taat kepada Allah, rela menyembelih anaknya. Demi taat kepada Allah, rela meninggalkan istri dan bayinya di satu tempat yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada sumber air, tidak ada manusia. Demi apa? Demi taat kepada Allah. Demi taat kepada Allah,
milih di penjara daripada harus melayani syahwat seorang wanita cantik dan bangsawan. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabb, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti bujuk rayu wanita itu. Padahal cantik, bangsawan, gak ada yang lihat. Beliau juga laki-laki normal, bersahwat, berkeinginan, tapi demi taat kepada Allah, itu kan luar biasa. Namanya sederhana, cuman Yusuf, kan sederhana Yusuf. Artinya apa? Gak ada artinya. Yusuf, Yunus, Ishak, Yakub, manusia-manusia mulia ini namanya gak ada artinya, sederhana, gak kayak kita. Ya cuman Yusuf. Antum tahu nama lengkap Yusuf? Nama lengkap Nabi Ibrahim? Nama lengkap Nabi Ismail? Nama lengkap Abu Bakar? Nama lengkap Umar? Ya nggak ada, udah lengkap sekali itu. Yusuf doang, saking sederhananya. Namanya Yusuf saja. Nggak kayak kita harus 2 nama, 3 nama, 4 nama. Ya kalau 2 nama silahkan sama ayahnya. Kalau 3 nama silahkan sama kakeknya. Kalau 4 nama silahkan sama ayahnya kakek, dan begitu seterusnya. Ya, inilah pelajaran bagi kita untuk selalu memilih kesederhanaan. Contohnya ini, Nabi menggaris. Nabi nggak butuh alat tulis, Nabi nggak nyuruh para sahabat menyiapkan ini, siapkan besok aku mau bikin garis biar menarik. Nggak, cukup di atas tanah. Ya. Sumakal, setelah beliau membuat garis di atas tanah, beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus, tidak berbelok ke kiri, tidak berbelok ke kanan, lurus. Biasanya jalan lurus itu apa? Lama apa cepat sampainya? Insya Allah cepat. Beda kalau belok-belok ke kiri, ke kanan, belok lagi, akan lama tentunya. Ya kan? Beda kalau lurus, lebih cepat. Maka Islam ini lurus, insya Allah cepat. Kalau betul-betul mengikuti syariat Islam. Kalau betul-betul apa? Nama lainnya? Mengikuti syariat Islam dengan sebenarnya, nama lainnya sunnah. Kalau betul-betul sunnah, mudah, sederhana, nyaman, gampang, tidak ribet, itu ciri-ciri sunnah. Berbeda dengan ciri-ciri bid'ah, ruwet, mahal, ribet, bikin pusing. Ya, saudara kita yang merayakan Maulid Nabi, ribet sekali, mesti bikin panggung, mesti bikin spanduk, ini itu, ya, persiapan undangan segala macam, makanan dipersiapkan. Coba kalau ngaji sunnah, nggak ada panggung, nggak ada spanduk, nggak ada undangan, ya, apalagi sekarang kan tinggal mengumumkan saja. Ciri-ciri sunnah enak, sederhana, nikmat, gampang. Ada orang mati sesuai sunnah, tinggal dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian kubur, selesai. Ya, kalau mau boleh ada tausiah di atas kubur sebentar, ya, doakan sebentar, pulang, sudah selesai. Bangku, kursi,
perabotan, kembalikan seperti semula. Tadi waktu belum penguburan ya, ada beberapa tetangga saudara datang banyak untuk persiapan memandikan dan seterusnya. Ya, kursi geser, bangku geser, ya. Begitu pulang dari kuburan udah kembalikan seperti semula. Yang nggak ngantor, yang nggak dagang, nggak ke sawah karena ayahnya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, boleh. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Dan itu berkabung itu boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Sudah 3 hari, sudah. Yang ke kantor ya kembali ke kantor, yang ke sawah kembali ke sawah, yang berdagang kembali berdagang, kecuali ini luar biasa nih, kecuali istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia berkabung, tidak boleh dandan, tidak boleh bercelak, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menerima pinangan laki-laki yang mau menikahi dirinya, apalagi nikah selama arba'ata asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ini luar biasa. Hak yang Allah berikan kepada seorang suami, sudah mati tapi seolah masih memiliki hak kepada istrinya. Istrinya harus menunggu 4 bulan 10 hari. Kita yakin 4 bulan 10 hari ini pasti ada apa-apanya. Allah Maha tahu. Allah tahu tentang kedokteran, Allah tahu tentang ilmu nasab, Allah tahu tentang segalanya, lebih tahu dari siapapun. Maka Allah menetapkan 4 bulan 10 hari bukan asal-asalan. Ya, memang maunya Allah 4 tambah 10 titik. Enggak, pasti ada sesuatu, hanya kita yang enggak tahu. Dan kita yakin betul, kita sangat yakin pasti ada sesuatu. Kenapa enggak boleh 4 bulan 9 hari? Kenapa tidak boleh 4 bulan 5 hari? Pasti ada apa-apanya, ya. Dan sudah mulai terkuak itu. Beberapa dokter muslim bahkan kafir ya, menyelidiki itu. Bagaimana 4 bulan 10 hari ada sesuatu, ya. Ketika tidak ditemukan, kita sudah yakin seyakin-yakinnya pasti ada sesuatu, ya. Nah ini begitu sederhananya sunnah, ya. Coba bid'ah, ada 3 harinya, ada 7 harinya, ada 40 harinya, ada 100 harinya, ada 1000 harinya. Ada apa lagi? Ya, mendak pisan, mendak pindu, ya kan? Nyewu, ya kan? Ya. Ribet, mahal. Sunnah begitu sederhana, ya. Lurus. Inilah garis yang dibikin oleh Nabi alaihi salatu wassalam di depan para sahabat. Wa qatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian di kiri kanan garis lurus itu beliau bikin garis yang banyak sekali. Ya, di situ mungkin ada 5, ada 7, ada 11 contoh. Maksudnya tidak terhingga. Tidak terhingga. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, di kiri kanannya itu. Kemudian beliau mengatakan hadhihi subul. Kalau tadi sabil, sekarang subul. Apa bedanya? Apa bedanya? Sabil mufrad, subul jamak. Sama dengan tariqun menjadi turuqun, sabilun subulun. Berarti
yang sesat, yang menyimpang, yang buruk, yang menuju neraka sedikit apa banyak? Banyak. Banyak. Bisa dikatakan semuanya. Seluruh aturan, seluruh agama, seluruh syariat pasti masuk neraka. Kecuali satu. Apa? Islam. Maka siapapun yang membuat syariat di muka bumi ini, mau profesor, doktor, ulama, kiai, kalau bikin sendiri pasti neraka. Karena yang sampai ke surga hanya satu. Tadi garis itu cuma satu, yaitu garis yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dicontohkan pertama kali oleh para sahabat. Ini rupanya bertentangan dengan pendapat sebagian saudara-saudara kita. Kunut subuh? Benar. Enggak kunut subuh? Benar. Sifat 20? Benar. Ini benar, semuanya benar semua. Enggak ada yang salah. Ikhwanul Muslimin benar, Hizbut Tahrir benar, Jamaatul Tabligh benar. Ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan semuanya salah, nggak ada yang benar kecuali satu. Hadihis subul, ini jalan-jalan yang banyak sekali. Maka ya tidak terhingga kan. Kalau kesesatan itu di luar Islam kan tidak terhingga. Antum tahu, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada Sinto, ada ini, ada itu, Yahudi, Nasrani dulu zaman Nabi, Majusi, Sobiin. Oh, tidak terhingga, banyak sekali sampai hari ini. Gitu. Ya kemudian pecah lagi. Antum kira orang-orang kafir itu berada dalam agama yang satu? Tidak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hanya perkiraan kalian saja mereka bersatu, padahal qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai, tidak bersatu. Nah, kalau Yahudi sudah dibatasi oleh Allah 71. Kalau Nasrani 72. Kalau kaum muslimin 73. Sudah kita bahas kemarin, ya kan? Nah, kita sempitkan pembahasan. Kaum muslimin sajalah. Kita nggak usah bahas Buddha, Hindu, Konghucu, Sinto dan seterusnya. Nah, sudah jelas, sudah terang benderang. Tidak perlu kita menghabiskan waktu membahas kesesatan Buddha, kesesatan Konghucu, kesesatan Yahudi, Nasrani, buang-buang waktu. Ya. Kecuali mereka yang butuh pencerahan, menganggap bahwa Hindu itu benar, Yahudi, Nasrani itu benar, kemudian dia mau mendengar ucapan seorang muslim, ya silahkan. Ya silahkan, ya. Tapi kita yang sudah muslim ini jangan buang-buang waktu, ya. Antum semua kan sudah tahu persis bahwa Yahudi, Nasrani berada dalam kebatilan. Ngapain baca-baca? Ngapain baca-baca? Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Ngapain? Ya. Kan banyak anak-anak muda, apa istilahnya? Apa? Kristolog. Kristolog, ya. Kan ada pelajaran khusus itu, Kristolog, ya. Bagi orang-orang tertentu, mungkin seperti Zakir Naik, mungkin seperti Ahmad Deedat, mungkin seperti Al-Ghazali, ya, Syekhul Islam, sudah hafal Al-Quran,
sudah hafal ribuan hadis, kemudian masih cukup waktu, ilmu, kecerdasannya, ya baca-baca mungkin ya. Lah kita juz amma aja belum hafal, ya kan? Juz hafal, baca-baca Taurat, Injil, kan buang-buang waktu. Buat apa? Ya, ya tujuannya baik, biar tahu kesesatan Yahudi Nasrani. Tapi ngapain? Kita udah tahu kan? Nah, lebih baik kita gunakan waktu kita yang tidak banyak ini, ya kan? Kita udah sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk bertani, segala macam. Masih baca-baca Taurat, Injil. Ya tentu akan jauh lebih baik baca Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, sesuatu yang belum tentu benar, ngapain kita baca? Mendingan kita baca sesuatu yang pasti benar, Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin ada yang salah. Nah, kita persempit pembahasan kita khusus yang 73. Kita nggak usah bahas yang Yahudi 71, Nasrani 72, tidak usah, karena sudah terang benderang bagi kita. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan. Di setiap subul tadi, garis yang banyak tadi, aliran mazhab, sekte yang banyak itu, pasti ada setannya. Ada setan yang membantunya. Ada setan, iblis tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang sana, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dibantu oleh setan. Maka sekonyol-konyol satu sekte, ya, ada nabi dari India namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini kan konyol, dari Lahore, ya. Ada pengikutnya nggak? Ada. Bahkan antum masih ingat di Jakarta ini ngaku Imam Mahdi, ya, perempuan lagi, ya. Siapa dulu? Lia Eden apa siapa? Ada pengikutnya nggak? Ada. Kok bisa? Yaitu tadi, menunjukkan kebenaran sabda Nabi, pasti dibantu oleh setan. Dibantu oleh setan. Bahkan ada nabi lulusan STM dulu, ya. Musadek apa siapa itu? Ada pengikutnya nggak? Ada. Karena dibantu oleh setan, dibantu oleh iblis. Ya. Semua aliran sesat dibantu. Ya. Akhir-akhir ini kan kita sering dengar tuh di medsos, ya. Udah konyol, nggak waras lah. Udah gila, betul-betul gila itu. Sampai katanya didatangi sama Rasulullah, iya kan? Ditepuk pundaknya. Katanya mau berhenti, mau resign jadi ustadz, jadi ini, ya. Rasul datang katanya jangan beri, terusin kamu, selamatkan ini. Ini kan udah nggak waras. Nggak ada sahabat yang didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nggak ada cerita sahabat didatangi oleh Nabi, ditepuk pundaknya, dinasihati begini. Nggak ada. Beliau sudah wafat, sudah tidak ada di muka bumi ini, sudah beda alam, ya. Mimpi iya, tapi nggak ada memberikan petunjuk. Ada beberapa sahabat, bahkan tabi'in, bahkan Imam Syafi'i, bahkan Imam Bukhari, mimpi bertemu dengan Nabi, ya sekedar bertemu, nggak ada ngasih ujangan, ngasih nasihat, ngasih petunjuk, nggak ada. Petunjuk sudah selesai di Al-Quran dan Sunnah, ya. Imam Syafi'i hanya mengeduk-ngeduk
menggali kuburan Nabi dalam mimpinya, ya, mengeluarkan tulang belulang, namanya juga mimpi, ya. Imam Bukhari, Nabi jalan, bekasnya disapu. Nabi jalan, bekasnya itu disapu oleh Imam Bukhari. Mimpi ini. Dua mimpi ini ditakwilkan dengan takwil yang sama oleh gurunya, bahwa kelak engkau akan membersihkan hadis-hadis itu, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang betul-betul sabda Nabi, mana yang tidak, mana ajaran Rasulullah, mana yang bukan, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dan ternyata takwil dari gurunya betul sekali, ya begitu kira-kira mimpi yang benar. Bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, nggak ada memberikan petunjuk, ajaran, tidak ada. Maka antum jangan heran, jangan terkesima, jangan takjub kalau ada aliran sesat banyak pengikutnya. Ya terang saja, kenapa? Dibantu setan. Sebaliknya, yang sunnah, yang salaf, yang ahlus sunnah, ketika ngaji, ketika beribadah, ketika mencari ilmu, dibantu setan apa enggak kira-kira? Ya enggak, karena setan, iblis tahu betul ini benar nih, jangan dibantu. Justru kita goda, kita ngalang-halangi, ya, bikin males, ngantuk, ya, bentar-bentar nguap, gitu. Karena ini benar nih, iblis tahu ini menuju surga, betul-betul menuju surga, ya. Awas, kalau yang aliran sesat nyaman, nikmat, tenang, ya. Lihat itu tokoh-tokoh agama kafir itu, begitu nyaman, begitu tenang mereka beribadah, ya. Kenapa? Tidak digoda oleh iblis, malah ditiup-tiup, karena iblis tahu ini semua menuju neraka. Udah biarin aja, udah tiup-tiup aja, jangan dihalang-halangi. Kalau perlu kita bantu supaya lebih semangat untuk menuju neraka, ya. Nah, maka antum harus maklum, gitu, harus melawan. Ketika ngantuk, ketika malas, dilawan. Ini setan, ini iblis, gitu. Bahkan Nabi pernah didatangi oleh seseorang, oleh seorang sahabat. Ya Rasul, ada sesuatu di hatiku tentang Allah, tentang hari akhir, tentang siksa kubur, tentang hal-hal yang gaib. Ada sesuatu di hatiku, aku tidak sanggup mengucapkannya. Ya, semacam datang keraguan, gitu. Kata Nabi, zaka sarihul iman, itu menunjukkan bahwa engkau betul-betul beriman. Apa? Didatangi oleh setan, didatangi oleh iblis. Insya Allah kita semua merasa satu ketika, mungkin lagi sendiri, mungkin lagi di pesawat, mungkin lagi nunggu koma, datang itu iblis setan ke kita. Tiba-tiba muncul sesuatu, keraguan, apa iya ya, apa iya ya. Maka jika itu datang kepadamu, cepat-cepatlah mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau yang singkat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh. Segera mohon perlindungan kepada Allah. Enggak mungkin ada yang bisa selamat dari tipuan setan iblis, enggak mungkin. Kalau tidak ditolong oleh Allah, enggak mungkin. Tidak mungkin. Ya, maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Insya Allah hilang lagi. Nanti beberapa bulan, beberapa tahun datang lagi. Iblis tidak pernah putus asa, terus
menipu kita, menggoda kita. Kita berlindung kepada Allah. Dan datangnya itu sewaktu-waktu. Gitu. Nggak mungkin sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan ragu, enggak. Datang hilang, datang hilang. Gitu. Nah, maka Nabi mengatakan zaka sarihul iman, itu menunjukkan bahwa engkau betul-betul beriman. Ada was-was, ya kan? Nah, sementara orang-orang kafir, agama-agama kafir yang jelas jasad pasti masuk neraka, nggak ada godaan. Dibikin nyaman, tentram, tenang oleh iblis. Summa qara'a qawlahu ta'ala, kemudian beliau membawakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti jalanku ini, wala tattabi'us subul, jangan mengikuti subul. Tadi kan ada subul, jangan mengikuti yang selain aku. Kalau aku malam tanggal 8 itu ke Mina, bukan ke Arafah, ikuti aku. Itu. Nah, banyak saudara-saudara kita di negeri kita ini tidak mengikuti. Tanggal 8 bukannya ke Mina dulu, malah langsung ke Arafah. Berarti ini tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jangan mengikuti subul. Apapun yang tidak dicontohkan oleh Nabi yang beda dengan Rasul dan para sahabat, itulah subul, bukan sabil. Sabil satu tadi, mengikuti Rasul dan para sahabat. Kalau tanggal 11, 12, 13 aku melempar jumrah setelah zuhur, ikuti. Jangan sebelum zuhur. Nah, saudara-saudara kita sebelum zuhur sudah melempar jumrah. Berarti ini tidak mengikuti Nabi. Begitu pula ketika Nabi 9 hari di Mekah, 19 hari di Mekah, waktu Futuh Mekah, waktu Haji Wada, umrohnya cuman 1 kali. Maka jangan 2 kali, jangan 3 kali, jangan 4 kali. Berarti tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun isinya bagus kan, umroh, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf, sa'i, tahallul kan 3 jam selesai, 4 jam selesai. Mau tiap hari melakukan bisa. Bolehkah? Tidak boleh. Karena Rasul dan para sahabat umrohnya cukup sekali. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka akan mencerai-beraikan kalian dari sabil. Karena tidak mungkin sejajar. Ketika bid'ah muncul, sunnah pasti. Ketika bid'ah muncul, berkibar, hebat, besar, sunnah pasti tenggelam. Sebaliknya, ketika sunnah berkibar, bid'ah pasti tenggelam. Tidak mungkin sama-sama berkibar, tidak mungkin sama-sama tenggelam. Itu ya. Muncul satu bid'ah, hilang satu sunnah. Muncul 10 bid'ah, hilang 10 sunnah. Kaidahnya seperti itu. Mungkin antum masih ingat kisah di pedalaman Mesir, ya, agak pedalaman. Jadi waktu itu tanggal 10 Dzulhijjah.
Di situ yang korban sedikit sekali, ya hanya beberapa ekor lah, sedikit. Nah, kemudian ada seorang murid yang cerdas mengadu kepada gurunya, "Ya Syekh, kenapa kok semakin lama yang berkorban semakin sedikit?" Dijawab oleh gurunya, "Mungkin ekonomi, keadaan ekonomi. Nggak pada mampu beli kambing, beli unta, beli sapi, maka yang korban dikit." Ini murid ini cerdas. "Ya saya coba ingat sebulan yang lalu." Sebulan yang lalu. Jadi nggak jauh dari situ ada makam keramat atau apa kan, Mesir dengan Indonesia kan, ya nggak jauh beda ya, tidak seperti Saudi. Ada tempat keramat atau apa, no, itu ratusan ekor, yang kambing, yang sapi, yang unta, menyembelih di tempat keramat itu, bukan 10 Dzulhijjah. Tentu jawaban si guru ini terpatahkan oleh murid yang cerdas ini, bukan masalah ekonomi. Kenapa? Lebih memilih bid'ah daripada sunnah. 10 Dzulhijjah menyembelih kurban, ini sunnah yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kan tidak ada hari sebaik tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, nggak ada. Tidak ada. Ramadan pun kalah. Ramadan itu menang itu malamnya, 10 hari terakhir. Adapun siang itu yang terbaik tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bertasbih, bertahmid, bersedekah, dan puncaknya berkurban. Tidak ada tandingannya ya. Bahkan para sahabat bertanya, bahkan mengalahkan orang yang berjihad fisabilillah ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, iya, jihad fisabilillah yang keutamaannya luar biasa itu kalah dengan ibadah salat, saum, tasbih, tahmid, baca Al-Quran, sedekah, apalagi kurban, tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Kecuali apa? Kecuali berjihad membawa harta dan nyawanya, dua-duanya tidak pulang. Hartanya habis di medan jihad, dipakai untuk jihad, nyawanya melayang gugur, syahid insyaallah, baru bisa menandingi. Kalau masih pulang, kalah dengan amal-amal soleh tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini luar biasa. Diabaikan, dipandang sebelah mata istilahnya, gara-gara bela-belain yang bid'ah tadi, menyembelih, berkorban di makam keramat yang tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Inilah kaidah besar dari Syekhul Islam. Sunnah muncul, bid'ah tenggelam. Bid'ah muncul, sunnah tenggelam. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Masih ingat la'alla? Kalau dari Allah dan Rasulnya la'alla, kalau di kamus artinya semoga, mudah-mudahan. Tapi jika la'alla itu yang mengucapkan adalah Allah, maka bukan mudah-mudahan lagi, pasti. Artinya ketika kita mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, pasti bertakwa dengan ikhlas tentunya ya. Nah, adapun yang berbicara sesama manusia, bukan Nabi, bukan Rasul, maka la'alla artinya semoga, mudah-mudahan ya. Ini wasiat yang luar biasa.
wasiat agar jangan sampai kita silau dengan banyaknya jamaah, banyaknya pengikut. Karena aliran-aliran sesat itu pengikutnya banyak. Ya, nggak usah jauh-jauh saja. Hadis sahih Imam Muslim, setiap 1000 orang berapa yang masuk neraka? Berapa? Iya, setiap 1000 orang yang masuk neraka adalah 999. Hanya satu yang masuk surga. Berarti Allah menghendaki orang baik, orang saleh, orang beriman, orang benar, ahlu sunnah sedikit. Sebaliknya aliran sesat, apalagi agama kafir, luar biasa. 999. 1/1000 istilah kita. Jangan berkecil hati, jangan minder, jangan sedih kalau kita berada di kelompok yang sedikit. Justru itu tanda, itu bukti, itu ciri. Salah satu ciri, bukan satu-satunya ciri ya. Salah satu ciri kebenaran, pengikutnya sedikit. Bukankah para sahabat banyak? Sedikit kalau dibanding manusia yang bukan sahabat hari itu kan. Ya, orang Islam hari itu dibanding dengan orang kafir kan sedikit, sangat sedikit. Bahwa mayoritas kaum muslimin berada dalam kebenaran, ya betul. Ketika 3 manusia ini masih hidup, maka mayoritas kaum muslimin berada dalam kebenaran. Ya, bisa dikatakan 100% lah muslim ya. Siapa 3 manusia ini? Yang pertama, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah masih hidup, sudah adakah Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah? Belum ada. Berarti seluruh kaum muslimin adalah ahlu sunnah semua, salafi semua. Ketika Rasulullah masih hidup, seluruh kaum muslimin salafi. Ya, apalagi yang akhir-akhir ini, Ikhwanul Muslimin, Jamaatul Tabligh, Hizbut Tahrir, NII, LDII, ya itu kan akhir-akhir ini. Nggak ada sahabatnya. Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Khawarij, nggak ada. Seluruh kaum muslimin salaf. Ya. Dan salaf terbaik siapa? Khairus salafi laki ana. Ucapan Nabi di hadapan Fatimah beberapa hari sebelum beliau wafat. Salafi terbaik adalah aku. Nabi mengaku salafi, salaf. Khairus salafi laki ana. Ya. Salafi terbaik nomor 2 ya tentu Abu Bakar, nomor 3 Umar, kemudian Utsman, Ali dan seterusnya. Keutamaan para sahabat. Abu Bakar, Umar tidak ada perselisihan. Utsman, Ali sedikit ada perselisihan. Apakah Utsman dulu apa Ali dulu? Ya. Setelah itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah itu Ahlul Badar. Setelah itu Bai'atur Ridwan dan seterusnya. As-sabiqunal awwalun. Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar memimpin kaum muslimin, sudah adakah Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah? Sudah ada? Belum ada. Keadaan masih sama. Seluruh kaum muslimin salafi. Nggak ada yang bukan salaf. Nggak ada yang tahlilan, muludan, salawatan, salawat nariyah, tibul qulub, apalagi tafrijiyah, al-fatih, nggak ada. Belum ada bid'ah.
Termasuk yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya mengimani dengan iman yang benar bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwa ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Bahwa aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ini diimani oleh para sahabat, seluruh kaum muslimin hari itu apa adanya. Bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Adapun caranya seperti apa, wallahu a'lam. Yang jelas ayat ini diterima 100%. Tidak diutak-atik seperti Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. 2 tahun kira-kira Abu Bakar memimpin kaum muslimin, kemudian beliau wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Al-Khattab. Ketika Umar memimpin kaum muslimin, sudah adakah aliran sesat? Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah? Masih belum ada. Masih belum ada. Berapa tahun kira-kira Umar memimpin? 10 tahun kira-kira. Nah, setelah beliau ditusuk saat mengimami sholat subuh oleh seorang manusia yang sangat buruk, bejat, Abu Lu'lu'. Itu musibah pertama. Mulai muncul aliran sesat. Ya. Maka Umar dikatakan sebagai qaflul fitnah, gemboknya fitnah. Artinya fitnah itu, aliran sesat itu digembok. Dengan adanya Umar masih digembok. Begitu gembok itu lepas dan Umar mengetahui berdasarkan beberapa sabda Nabi lewat Hudzaifah bahwa pintu fitnah itu, gembok itu akan dibuka apa akan didobrak, ya. Buka pintu, buka kunci, ada kalanya legal kan, pakai kunci, nanti bisa ditutup lagi. Apa didobrak? Kalau didobrak kan rusak, ditutup lagi sulit. Orang udah didobrak, udah rusak, ya. Beberapa hari sebelum Umar wafat, Umar sempat bertanya kepada Hudzaifah. Antum masih ingat Hudzaifah sahabat apa? Sahabat apa? Sahabat rahasia, penyimpan rahasia Nabi SAW. Umar sempat bertanya kepada Hudzaifah, pintu itu didobrak apa dibuka baik-baik? Kalau dibuka baik-baik, nanti bisa ditutup lagi. Artinya, kalau muncul kesesatan, kesesatan itu bisa dihilangkan. Apa didobrak? Hudzaifah menjawab, didobrak. Gak mungkin dibuka baik-baik. Umar sadar bahwa dia pasti akan didobrak, dibunuh. Awalnya Umar ada kepikiran, ya sudah, mundur saja, gitu. Mundur saja, saya mundur saja, biar apa? Biar kalau ada aliran sesat nanti bisa nutup lagi. Hudzaifah mengatakan tidak. Ini ucapan Allah hanya lewat lisan Nabi bahwa pintu itu harus didobrak. Artinya memang Umar harus dibunuh. Udah catatan takdir, gak mungkin tidak. Ya sudah. Maka ketika Umar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman, muncul aliran sesat pertama. Apa? Khawarij. Ketika akhirnya Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dibantai, dihabisi, apakah Khawarij habis? Gak ada lagi di muka bumi? Ternyata ada. Dan begitulah Khawarij, sebagaimana aliran-aliran sesat yang lain, nggak pernah hilang. Tenggelam sebentar, iya. Tiarap sebentar, ya, nanti muncul lagi. Nanti hilang lagi, nanti muncul lagi. Sifat Khawarij seperti itu. Sifat aliran sesat seperti itu.
tenggelam, tiarap, seolah hilang. Betul, di zaman Ali bin Abi Thalib orang dibantai habis-habisan di perang Nahrawan, ya kan? Tapi tersisa kira-kira 11 atau 12 orang, ya, melarikan diri. Inilah yang menjadi cikal bakal Khawarij hari ini. Terus ada sampai hari ini, ya. Kadang muncul, kadang tenggelam, ya. 2013 apa 2014, ya, itu muncul, bahkan seolah memiliki dua negara, ya kan, Irak dan Syria, kan, disingkat ISIS, ya kan, Irak, Syria, kan. Nah, itu kan Khawarij jelas. Sampai ada beberapa ustadz sunnah yang hampir-hampir meragukan, bukan meragukan, ya, tanda tanya dengan sabda Nabi. Apa? Kullama dhahara minhum qarnun quti'a, kullama dhahara minhum qarnun quti'a, kullama dhahara minhum qarnun quti. Ini diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap kali muncul Khawarij, sikat, muncul, sikat, muncul, sikat. Jadi Khawarij itu pasti selalu punya musuh yang membasmi, yang menyikat. Yang pertama kali siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Nah, diteruskan, walaupun tidak harus ahlu sunnah, bahkan tidak harus orang Islam, tapi ada yang menyikatnya, ada yang membasminya. Jadi tidak mungkin Khawarij itu tegak menang di muka bumi ini. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita bahagia berharap dengan sabda Nabi itu. Nah, 2013 atau 2014 sampai 2015 ada beberapa yang mempertanyakan sabda Nabi ini. Katanya disikat, katanya dismai. Kok menang? Kan hampir menang kan hari itu, sampai 2 negara. Bahkan berapa banyak Khawarij Indonesia pindah ke sono. Sampai apa itu? Paspornya dibakar, ya kan? Udah pede sekali. Bawa istrinya, bawa anaknya, bawa adiknya. Ada beberapa saya kenal, tahu namanya lah, ya. Tahu keluarganya. Alhamdulillah. Terbukti sabda Nabi alaihi salatu wassalam di 2016, 2017, makin hancur, makin hancur, makin hancur, makin hancur. Sekarang mereka nyesal. Yang bakar-bakarin paspor sendiri nyesal. Terbukti sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka sempat nyebar video, kan, ngancem-ngancem Panglima TNI kalau tidak salah waktu itu, ya, siapa disebut-sebut. Nggak lama lagi kami bawa pasukan ke Indonesia, kami akan bebaskan Indonesia dari togut-togut itu, bergabung dengan ISIS, dan seluruh dunia akan dimenangkan oleh ISIS, ya. Walillahilham, tidak terjadi. Dan tidak syak lagi mereka ini Khawarij terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim yang tidak sependapat. Ya, minum khamr sekali kafir, berjudi sekali kafir, zina apalagi nggak sholat, bahkan bohong sekali kafir. Ini ajaran sesat orang-orang Khawarij, dan persis pendahulu mereka. Pendahulu mereka seperti itu, yang dibasmi, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib, sama mengkafirkan pelaku dosa besar tanpa udzur. Apalagi penguasa, habis penguasa itu, maka teriakan mereka kan Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Kalau sekarang mengkafirkan
presiden kita Indonesia negara kafir, bahkan Saudi negara kafir, kecil. Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, sahabat-sahabat Nabi, yang Nabi bilang kedudukan Ali di sisiku seperti kedudukan siapa? Harun di samping Musa. Kayak apa mulianya Ali bin Abi Thalib? Dikafirkan. Dasar Khawarij. Dan ada satu tokoh di Mesir, alhamdulillah akhirnya digantung, dihukum mati. Sama ucapannya seperti itu. Bahkan hari ini tidak ada tauhid katanya. Sampai di Saudi, di Mekah, Madinah nggak ada tauhid, kafir semua. Gitu. Karena apa? Karena kerjasama dengan Amerika. Karena begini begitu. Terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim. Dan sempat menulis kitab tafsir. Sama antum tahu ya judul kitabnya. Fi Dilalil Quran. Isinya penuh dengan takfiri, mengkafirkan sesama muslim. Sampai muadzin itu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kafir katanya. Ini Khawarij. Bersyukur kita, bahagia kita dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam tadi. Kullama dhahara minhum qarnun quti'. Kullama dhahara minhum qarnun quti', diulang-ulang oleh Nabi. Alhamdulillah kita lihat kenyataannya sampai hari ini. Dari 1400 tahun yang lalu mereka muncul sampai hari ini, belum pernah mereka punya kekuasaan tegak selama bertahun-tahun. Enggak. ISIS tidak bisa dikatakan oh ya tegak 3 tahun, enggak juga, karena kan tidak ada yang mengakui. Kan disebut negara itu tegak kalau memang ada yang mengakui, ya. Kan seburuk-buruk Korea Utara kan banyak yang mengakui, ada di PBB kan. Artinya negara lain mengakui. ISIS nggak ada satupun. Nggak ada satupun negara yang mengakui adanya negara ISIS. Itu negara rampasan. Maka tidak bisa dikatakan tegak selama 3 tahun, 4 tahun, nggak bisa. Yang bisa dikatakan tadi, kullama dhahara minhum qarnun quti', kullama dhahara minhum qarnun quti', dan seterusnya. Ya, itu saja.